Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar Subeki ingin mempresentasikan ya tugas pertemuan 6 mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi tugasnya itu sama kayak tugas sebelumnya, yaitu kita membuat suatu form CRUD menggunakan desain pattern MVC, yaitu model, view, dan controller. Jadi ada new, edit, update, dan delete. Tapi di sini ada sedikit berbeda gitu ketentuannya. Itu di sini adalah kita membuat suatu tabel, mungkin tabel yang ada hubungannya atau entity relationship gitu. Jadi lebih dari satu tabel. Nah, di sini yang akan digunakan tabelnya itu adalah tabel mahasiswa, fakultas, dan juga dosen ya. Jadi mungkin langsung saja ke implementasinya. Jadi untuk tahap awalnya itu di sini menggunakan suatu text edit, database yang itu namanya itu adalah ini ya, TM6 ya. Di sini ada MySQL terus tabel 6, database TM6, dan tadi ada beberapa tabel. Di sini ada tabel mahasiswa, dosen, dan juga fakultas ya. Jadi mungkin kalau tabel mahasiswa dia isinya seperti ini gitu, ada NRP, nama, berangkatan, dan juga di sini yang membedakan adalah ada kode fakultas dan kode dosen nih. RT01 ini dari mana? Ini sudah ada datanya ya. Jadi mungkin untuk RT01 itu tadi kayak ini, jadi ini D01 ya, jadi kayak kode dan juga nama dosennya gitu. Samanya kayak fakultas juga, jadi ada juga RT01 dan juga nama ini ya, nama untuk fakultasnya gitu. Jadi kan sudah ada ya. Jadi itu mungkin terkait struktur database-nya. Mungkin langsung saja ke implementasi programnya. Jadi tahap pertama itu seperti biasa ya. Jadi kayak membuat suatu new project seperti di sini di NetBeans application, kemudian abis ini next, dan kemudian create nama project itu apa. Kemudian setelah itu kita membuat suatu ini ya, package kayak ada package controller exception. Ini cara masuk ini defaultnya ya, ketika kita membuat create project, mana juga model, dan juga ada view ya. Buat package seperti ini. Jadi untuk memisahkan ya, emang desain pattern seperti itu ya. Jadi kayak modularization. Kemudian setelah itu dia juga untuk membuat suatu, karena ini akan menggunakan connect database ke MySQL, jadi ada suatu library tambahan, yaitu adalah MySQL JDBC driver ya. Kemudian ada Ellipse link, ini nanti di generate auto generate ketika ingin membuat persistent unit ya. Nah mungkin langkah pertamanya itu kita ini aja kayak ngebuat desain terlebih dahulu gitu. Form UI-nya untuk yang tadi ya dibuat tadi ini seperti ini, jadi kita buat aja gitu di implementasi NHB-nya. Jadi kayak ada NRP ini, test fit, kemudian ada ini label yang ada test fit, yang NRP, nama, angkatan, sekolah, SMA, asal gitu. Oh sorry, salah milih project. Mungkin di sini ya, sorry. Sini yang ada untuk ininya, menunya, jadi kayak sama aja gitu. Tadi ini di pertemuan 6. Jadi sama kayak untuk di sini penjelasannya. NRP, nama, nomor angkatan, kode fakultas, juga kode dosen. Jadi ini label test fit ini ada sedikit berbeda nih. Kode fakultas sama kode dosen ini dia isinya itu adalah kayak combo box gitu ya, combo box yang nanti dia ngambil dari tabel fakultas juga tabel dosen. Kemudian ada button di sini, ada button save, update, delete, exit, dan juga clear. Kemudian di sini ada tabel untuk menampilkan data yang akan ditampilkan dari form input tersebut gitu, atau dari database. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah pembuatan desain seperti ini, ya mungkin kayak ini yang ngasih fit name ini apa gitu, variable name-nya. Kemudian setelah itu kita membuat suatu persisten ya tadi ya. Mungkin kalau persisten ini seperti ini ya, ini setelah dibuatnya jadi kayak suatu kelas XML yang untuk mengkoneksikan gitu antara data-data nanti dengan database gitu. Jadi mungkin cara pembuatan ini seperti ini. Kalau untuk pertama kali kayak new, kemudian ada di sini persistent unit nih. Kemudian pilih nih connection-nya apakah di sini ada gitu, mungkin sesuai dengan ini ya. Nama database-nya di sini udah ada nih TM6, jadi mungkin karena kemarin udah dibuat seperti ini, jadi nanti pilih seperti ini kalau emang udah dibuat. Tapi kalau emang belum, nah gini aja kayak buat database baru. Dan kemudian ada juga di sini ya, ini pembuatan untuk pengenalan database. Kita pilih database yang akan dikonekkan itu apa gitu. Jadi kode database-nya itu misalkan ini adalah TM6 yang tadi itu, di sini kan database TM6, maka database di sini adalah TM6 juga. Kemudian selanjutnya di next lagi, setelah ini finish. Ini kenapa tidak di finish ya, karena emang sudah dibuat gitu. Tadi ini nanti muncul seperti itu gitu, karena emang sudah connect ke database, maka tidak dilakukan. Itu tadi cara pembuatan persistennya ya. Kemudian setelah itu kita membuat suatu entity atau model ya.
Jadi mungkin untuk model tersebut sama aja gitu. Mungkin di sini juga tadi kayak new, di sini ada new. Di sini kenapa udah ada TB dosen, fakultas dan mahasiswa? Karena emang udah dibuat dari awalnya. Jadi mungkin di sini cara pembuatannya seperti ini. Kemudian di sini ada klik kanan, ada di sini adalah entity classes from database gitu. Nah di sini ada untuk ada password. Kita open saja dulu. Oh ya, nggak pakai ini ya. Nah, di sini ada ini ya, ini udah connect nih ke database koneksi itu ke database TM6 ya. Database TM6 ini ada beberapa tabel ya, kayak dosen fakultas juga mahasiswa ya. Jadi mungkin ketika ingin ini menggenerate tersebut, kita pindahkan aja nih di klik add gitu, seperti ini ya. Seperti ini. Bisa di remove all juga gitu, bisa juga di add all semua gitu, seperti ini. Kemudian setelah itu kita next. Setelah ini membutuhkan nih untuk package-nya itu akan ditaruh di mana gitu. Karena ini bentuk ini adalah suatu ini ya, kelas atau tabel, mungkin entity ya. Jadi mungkin taruh di tabel di package model gitu. Jadi mungkin seperti ini. Kemudian setelah itu next, kemudian setelah itu finish gitu, finish. Setelah itu finish aja gitu. Nah, setelah pembuatan tersebut nanti akan muncul nih dia dari persistennya tersebut udah dibuat secara generate gitu, atau otomatis ke generate gitu. Menggunakan Jepang persisten ini ya, dari ke fakultas juga udah ada, ke mahasiswa juga udah ada, gitu. Termasuk untuk getter dan setternya. Kemudian setelah itu ada juga untuk pembuatan ini ya, controller. Pembuatan controller itu kayak apa sih? Jadi kayak sama aja ya, kayak tadi, kayak source package klik kanan, kemudian bisa ada nih Java controller class from entity class. Jadi mungkin di sini klik aja gitu. Kemudian di sini di add gitu. Mau buat controller dari tabel apa gitu. Mungkin di sini ada pembuatan controller dari tabel dosen. Kita add aja gitu. Dan jika adalah di add, nah mungkin di sini cari nih controllernya apa gitu. Nanti dia akan kegenerate otomatis gitu. Nah, di sini, nah ini seperti hal tadi bukan dosen, jadi udah otomatis ini ke create yaitu TB dosen Java controller gitu. Ini kalau diklik, nah dia isinya itu adalah suatu fungsi-fungsi function yang udah digenerate secara otomatis menggunakan persistence. Yang untuk nanti fungsi itu adalah CRUD gitu. Ada beberapa fungsi, nah nanti dipanggil ke dalam view-nya gitu. Sama hanya kayak kontrol-kontrol lainnya kayak fakultas, mahasiswa, dia sama aja gitu bentukannya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mungkin kita beralih dulu ke view-nya lagi. Sini karena tadi udah ini ya di-create untuk ini ya tabel dosen dan juga tabel fakultas. Karena di combo box ini nantinya pasti dia ada pilihan gitu, option untuk pemilihan fakultas dan dosen tersebut gitu. Jadi mungkin di sini kita klik ya. Caranya itu adalah kita bins. Nah, bins itu apa? Untuk data atau elemennya. Kemudian di sini ini aja kita cari nih. Oh sorry, ini kita dulu, ini awalnya ini dia pasti kosong, jadi kayak input data from aja gitu. Data from, terus pilih nih database mau yang di pakai itu yang mana, kemudian database tabelnya apa gitu. Nanti di sini fakultas, ketika fakultas nanti dia ketika diklik OK ini dia akan muncul otomatis di sini gitu, dari fakultas listnya. Nah, jadi mungkin seperti itu gitu. Jadi ketika emang sudah di-create atau di-binding untuk datanya pada Box, maka akan muncul nanti di sini gitu, fakultas dan juga dosen. Mungkin seperti itu ya untuk pembuatan controller, view, dan juga modelnya ya. Mungkin langsung kita beralih ke fungsi dari CRUD-nya. Mungkin di sini tahap pertama adalah ketika kita mungkin menampilkan data terlebih dahulu gitu. Mungkin menambahkan data untuk ini. Coba mungkin di sini aja. Nah, di sini ketika ingin menambahkan data sama halnya kayak pertemuan sebelumnya ya. Jadi menjelaskan tentang di sini ada kolom apa aja, kayak ini menggenerate modelnya di defaultnya. Kemudian ada beberapa kolom kayak di sini. Mungkin di sini sambil didengar supaya sambil dokumentasikan atau didemokan. Ada LP nama angkatan untuk fakultas dan juga dosen. Ini sama kan ada nih nilai-nilainya. Kemudian kita ini nih kayak apa ya, menampilkan ke memanggil entity yang dari ini ya. Kenapa CRUD MVC ini namanya itu tergantung dengan persisten yang di sini yang dibuat ini sama nilainya, disamakan untuk connection ke database-nya. Setelah itu kita memanggil controller nih, controller. Kemudian setelah controller tersebut kita panggil release yang emang itu isinya adalah kumpulan dari data-data yang ada pada table gitu. Jadi mungkin di sini ada nih udah di for each atau di looping, kita melakukan add row gitu sejumlah dengan upload looping tersebut dengan jumlah data yang ada gitu. Mungkin setelah itu kita bisa untuk add model gitu, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Jadi sini udah set model untuk tabel mahasiswanya. Mungkin seperti itu.
Kemudian selanjutnya itu adalah kita membuat suatu, itu tadi kan untuk melakukan data atau selectnya ya atau view-nya. Kemudian kita membuat suatu fungsi. Mungkin ketika dari running tadi ini sudah muncul ya. Untuk ini data-datanya kayak NRP, nama, angkatan, fakultas, dan kode dosen. Mungkin untuk pembuktiannya kita buktikan saja gitu dari database apa ya gitu yang memang apakah betul gitu datanya. Nah, sini udah ya betul. Ada Fajar, ada Gunawan dan juga Gunawan gitu sesuai dengan data yang di sini gitu. Oke, kemudian ada juga ya untuk pembuatan apa ya, button save-nya ya. Mungkin di sini langsung saja diklik save. Nah, di sini sama halnya kayak yang tadi gitu. Kayak yang manggil dulu entity manager dan asistennya, namanya itu adalah CRUD MVC P6PU gitu. Nah, kemudian ini kayak diinisialisasi manajernya, kemudian setelah itu kita panggil atau inisial controllernya gitu. Ini yang udah diinisial, kemudian juga ada modelnya. Nah, kemudian ini kan karena di sini adalah bentuknya adalah form ya, yang emang kan mengambil nilai inputan tersebut gitu. Jadi ya mungkin dari NRP nama, angkatan, fakultas dan dosen ini di get text aja gitu. Mungkin kalau sedikit berbeda itu adalah combo box untuk fakultas dan dosen. Jadi kayak di get selected item .string ini kenapa string 04? Karena nanti ketika kan di sini ya ft01, jadi kita akan mengambil nama depannya saja gitu, seperti ini. Oke. Oh ya, betul sebelumnya ini kenapa ft01 ilmu komputer ini dari mana sih? Jadi untuk tadi kan udah ditampilkan ya dari di binding datanya. Mungkin untuk fakultas itu dia dari sini nih. Nah, .string ini jadi kita apa yang custom untuk namanya. Jadi kode, strip dan juga namanya kan sesuaikan di sini seperti itu. Kemudian lanjut ya, supaya tidak makan terlalu lama juga. Kita ini udah mengambil data-datanya. Kemudian ini sama ya, ini untuk validasi code-nya. Jika memang dia enggak ya kosong, maka ya harus dilengkapi data terlebih dahulu ya. Contohnya seperti ini nih. Save. Nah, dia ada ini kan, select data dulu. Kemudian jika emang ada data, maka ini MAS ini apa sih? Itu adalah objek model yang akan nanti kita inputkan ke dalam masuk fungsi kontrol dari entitas tersebut gitu. Nah, kita set datanya kayak RP, nama, angkatan, fakultas, hingga dosen dengan yang ini ya, data-data di sini. Nah, kemudian setelah itu, ya tadi yang manggil controller yang bernama create. Nah, di sini ada controller atau fungsi dalam controller yang itu namanya create. Kemudian setelah itu, jika memang berhasil memunculkan dialog seperti ini, kemudian mengesokkan data jangan dapat input form dan juga mau tabelnya agar langsung muncul ketika ingin di save. Kita langsung saja ya. Kita praktikkan 15191200055. Namanya Sugeng Wicaksono. Nomor angkatan 13. Ini contohnya nih. Itu masuk ilmu komunikasi, kemudian dosennya itu adalah grafik data. Kemudian jika di save, apa yang terjadi? Sesuai dengan ini maka akan muncul dialog ini, data juga loadable. Benarkah upload tersebut? Nah, ini muncul benar. Nah, jadi langsung masukkan data kembali, ini balik ke 0 lagi dan sudah muncul ya Sugeng Wicaksono gitu. Jadi ini data sudah muncul. Jadi mungkin seperti itu. Kemudian setelah itu beralih ke fungsi dari update ya. Update juga sedikit berbeda gitu. Jadi kan kalau update ini nanti ini ya, ketika klik ini pastinya ada suatu row yang dia emang akan diupdate itu datanya. Jadi mungkin kalau update ini dia seperti ini untuk jadi kayak menampilkan membuat fungsi pada ini ya. Pada di sini events mouse. Nah, di sini mouse clicker jadi kayak menampilkan. Jadi ketika row di sini diklik, maka akan muncul nih seperti ini nih. Diklik, klik akan munculkan sesuai. Nah, itu kenapa? Ini dari kode yang di sini. Jadi kayak mengambil nilai NRP nama angkatan dan lainnya. Kemudian kita menampilkan controllernya gitu. Bukan controller tapi set text ke dalam view-nya tersebut gitu. Jadi sesuai nih seperti ini gitu. Jadi mungkin seperti ini gitu. Biasa sih kayak mahasiswa row get point index berapa 0 1 2 3 4 gitu. Kemudian dicetak di sini gitu. Mungkin seperti itu. Setelah itu mungkin beralih ke update tadi ya. Juga sama gitu, sama halnya kayak save gitu. Jadi kayak inisialisasi dulu persistennya, kemudian controller juga diinisialisasi, kemudian setelah itu kita memanggil data-datanya sama ya kayak tadi manggil .getText dan juga getSelected item. Kemudian kita juga ini ya ngasih validasi juga gitu.
Di sini kan kosong nih datanya ya. Kalau misalkan kosong, dia ada warning seperti ini ya. Jika emang ada, kita set nih objeknya dari NLP itu berapa, nama berapa, angkatan berapa gitu. Kemudian setelah itu kita edit nih datanya, ini udah masuk controller ya, JPA ini .edit, dan dia udah masuk kan controller. Nah, udah ada edit, fungsinya ya untuk ngedit data kan. Nah, ada lagi fungsinya update data berhasil, update data download table. Langsung saja kita demokan. Di sini ya, ketika ini kita pilih Sugeng Wicaksono tadi nih. Kita edit nih, katanya jadi 20, 30, dan juga mungkin sambil ya ilmu manajemen bisnis, sama Inggrisnya juga beda nih, jadi Autonomi Jaya. Apakah berhasil update-nya? Kita praktikkan. Nah, berhasil gak? Berhasil ya, harusnya tuh kan manajemen bisnis dan juga Autonomi Jaya. Jadi berhasil untuk update datanya. Setelah itu beralih ke ini ya, ini jangan ada delete juga. Nah, delete ini mungkin simple ya, jadi kayak ketika ingin delete emang harus ada row yang ingin dia diklik gitu ya kan. Mungkin ya jika ini ada clear ya, button clear. Nah, dari sini ada ketika ingin ngeklik, ini kan ada row yang dipilih gitu. Jadi mungkin yang dilihatin nanti seperti ini gitu, si nama Sugeng Wicaksono ini. Jadi fungsi ini sama halnya ya kayak kita menginisiasi entity dan juga controller. Kemudian ada validasi nih apakah NLP-nya kosong. Nah, mungkin di sini kalau di clear, kemudian dia akan pencet delete. Nah, dia nggak bisa karena NLP-nya itu kosong, soalnya emang ada gitu. Karena kalau dari itu dia itu diperlukan suatu ID unik gitu. Apa sih data yang akan di delete gitu berdasarkan, jadi di sini adalah berdasarkan NLP. Ada seru ada delete data gitu. Jadi kan ini sudah muncul ya. Kemudian ada juga opsi di option pane yes option ini. Jadi ketika ingin mendelete ini ada opsi juga yang seperti ini. Kemudian setelah itu ketika memang ada opsi tersebut dan memang diiyakan adalah destroy, kita manggil destroy ini ya, fungsi delete yang seperti ini dari kontak tersebut. Nah, mungkin langsung saja dipraktikkan. Kita delete. Nah, kita delete ini Sugeng Wicaksono, mungkin jangan Sugeng ya, atasnya Gunawan, kita delete. Nah, ada warning seperti ini. Ketika yes, ya ini delete berhasil. Nah, dia langsung hilang ke dalam data tabelnya ya, sudah hilang. Nah, ini sudah ya, udah berhasil. Kemudian setelah delete kita beralih ke exit ya. Kalau exit mungkin simple aja, jadi kayak exit itu adalah suatu fungsi atau button sini yang fungsinya itu adalah close nih form ini, kita close aja gitu. Nah, ada juga alert warning ketika kan maka exit ya, jadi nge-close gitu dan running lagi aja. Itu button exit ya. Kemudian kalau clear ya sama gitu, kayak untuk ini ya, dia itu ngebersihin data pada panggil set data ini untuk kosongkan data-data ya. Contohnya seperti ini ya, dikosongin kemudian dikosongin, mungkin seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya terkait presentasi itu pertemuan 6 ya, terkait CRUD MVC menggunakan persisten di Java NetBeans, menggunakan juga tabelnya itu lebih dari satu gitu. Jadi kayak ada one to many gitu untuk relationship pada tabel-tabel yang lainnya gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.